Assalamualaikum, come back to my channel Mimi Sakel. Video aku kali ini membahas tentang panas tinggi anak aku. Nah, kenapa panas tinggi? Semalamnya itu aku pulang dari tempat saudara itu jam setengah 1 malam. Itu dingin, yang pertama udah dingin, cuacanya dingin. Itu hari gerimis, sampai di rumah udah hujan gede, tapi alhamdulillah pas di jalan aku cuman gerimis gitu. Nah, sampai di rumah dia itu rewel, dia nggak mau makan. Ini paginya aku bikinin brokoli sama kentang, aku gorengin kentang sama aku bikin sayur brokoli. Itu namanya aja kayak dimakan, dipegang, itu dimainin doang sebenarnya. Ada sih kemakan sedikit, tetapi sudah makan ini gak lama kemudian dimuntahin gitu. Nah, ini sampai dia itu lemes gitu, sampai ingusan. Nah, aku dapat saran dari teman, katanya kalau habis muntah berarti perutnya kosong kan. Dia sampai lemas kan, sampai disaranin sama teman aku, katanya dibikin air madu pakai air hangat, madu dicampurin air hangat gitu. Nah, di sini aku coba bikin sedikit, coba dulu, mana tahuan dia nggak suka gitu. Tapi alhamdulillah dia suka. Setidaknya bisa ganti cairan yang dikeluarnya, muntah yang dikeluarnya tadi gitu. Nah, karena dia habis, nah di sini aku bikinin 1 botol susu lagi gitu, supaya ya biar tambah aja, biar dia nggak dehidrasi banget gitu. Nah, di sini habis ini aku cek lagi suhunya, tapi suhunya tetap aja 39. Nah, aku di sini udah was-was gitu, udah bilang sama suami, nah gimana nih yang, karena kita kan, anak aku ini kan pernah step waktu umur 1 tahun 2 bulan. Nah, jadi aku takut keulang lagi gitu. Padahal di sini aku udah ngasihin Dumin Supos itu yang melalui ke ubur. Tetapi belum ada ngaruh mungkin ya. Tapi aku udah cemas duluan. Nah, akhirnya aku bincang-bincang sama suami, bincang-bincang, aku mutusin untuk ayolah dirawat aja Sakil di rumah sakit dulu walaupun cuma sehari. Nah, di sini aku udah ngambil perlengkapan yang buat dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini kita lagi di perjalanan di rumah sakit. Aku bawa anak aku di klinik Akidah. Nah, pas sampai di rumah sakit, diperiksa sama dokter, suhunya nggak tinggi, suhunya 37 derajat Celcius. Nah, kata dokternya, ini dirawat aja di rumah Bu, karena tadi kan ibu di rumah udah minumin obat gitu, udah ngasih Dumen Supos juga katanya. Ya insya Allah nanti obatnya akan berjalan gitu pas ibu di rumah. Nanti pokoknya dipantau aja sama ibu sambil dikompres di rumah. Nah, tapi aku nggak berani, bukannya nggak berani, takut trauma gitu. Soalnya dulu juga pernah seperti ini, juga disaranin sama dokter, katanya suhu anak aku nggak terlalu tinggi, katanya dirawat aja di rumah. Tapi tak taunya di rumah paginya anak aku stepnya tinggi banget karena aku kelelahan gitu kan, aku ketiduran. Nah, akhirnya paginya itu anak aku step kejang tinggi. Nah, makanya aku takut. Nah, di sini aku putusin aja sama suami, minta dirawat aja gitu. Nah, di sini aku sambil nangis. Nah, di sini kata dokternya kalau ya udah kalau minta dirawat di sini, nah dia ngasihin formulir untuk rawat inap gitu. Nah, di sini aku udah tanda tangan semuanya. Dan alhamdulillah anak aku udah dipasang infus. Nah, subhanallah banget, Sakil ini alhamdulillah nggak nangis. Dia cuman kaget pertamanya aja, mungkin kayak ngerasa ketusuk gitu ya, ketusuk jarum sebentar itu doang. Habis itu dia nggak nangis. Nah, makanya dikasih mainan yang dipegangnya itu, makanya dia nggak nangis sih. Nah, ini aku udah di dalam ruangan rawat inap ini. Nah, ini hari pertama aku di rumah sakit ini, di klinik ya, bukan rumah sakit. Nah, di sini aku 3 hari
Sebenarnya itu 2 hari juga aku udah boleh pulang gitu. Tapi pas aku Sakil itu diambil darahnya, dicek darahnya itu ternyata, nah ternyata trombositnya itu rendah gitu kan. Mungkin karena karena badannya terlalu panas kali. Badannya terlalu panas, habis itu muntah juga gitu. Bisa jadi ya kayak gitu. Nah, makanya trombositnya rendah. Nah, hari pertama dan hari kedua itu dokter pas visite dia bilang trombositnya masih rendah. Hari kedua itu masih ngecek darah ya, ambil darah. Dicek lagi karena trombositnya masih rendah, disaranin untuk dirawat lagi di sini sampai 3 hari, dan hari ketiganya alhamdulillah trombositnya mulai bagus, naik lagi. Nah, di sini aku udah Sakel udah mau makan, walaupun makan sedikit habis itu pengen lagi gitu, yang penting mau lah gitu. Sebenarnya aku trauma ya, hari yang waktu umur anak aku 1,5 tahun, bukan 1 tahun 2 bulan itu, waktu step yang pertama itu aku nggak berani video-video seperti ini ya, nggak berani bikin video baru yang pokoknya pelajaran lah deh buat aku. Nah, makanya yang kedua ini aku wanti-wanti kalau seandainya kata dokternya dibawa pulang aja dulu, nggak apa-apa, aku nggak berani bawa pulang, aku minta dirawat aja gitu. Nah, di sini kan aku nggak pakai kartu, aku kan umum gitu. Nah, di sini hari ketiga ini paginya dokter visite, ternyata alhamdulillah hari ketiga ini trombosit anak aku udah naik. Nah, kata dokter boleh ibu, Sakilnya udah boleh pulang, nanti sore juga udah boleh pulang katanya. Nah, alhamdulillahnya ini sore sekitar jam 3 susternya datang untuk membuka infusnya. Nah, tuh anak aku nggak rewel sih, alhamdulillah, masya Allah banget. Dia yang membuat aku kuat gitu. Aku sebenarnya sedih kalau bahas-bahas seperti ini. Nah, di sini aku udah sampai rumah, aku bikinin kentang. Ini kentang bukan yang kentang siap saji tinggal digoreng ya, bukan, tapi kentang bulat yang aku goreng. Biasanya dia suka kan, makanya aku bikinin lagi. Ternyata alhamdulillah dia mau makan. Nah, di sini selama seminggu aku nggak ada keluar, nggak ada main-main jauh-jauh, nggak ada, cuman sekitar rumah doang buat jaga fitin badannya lagi gitu. Nah, karena kebosanan di rumah main-main yang ada doang di dalam rumah. Nah, aku ajakin tetangga sebelah berenang bareng sama anak aku gitu. Nah, ini aku berenangnya di depan rumah aja. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan anak aku ini nggak ada dikasih sakit-sakit lagi ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari penyakit apapun itu gitu. Mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya. Terima kasih udah nonton video Sakel, Mimi Sakel. See you next time video. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.